Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Dalam kehidupan ini, memang kita berpegang teguh dengan sebuah jalan yang lurus, yang dimana kita sebagai manusia terkadang mencari dalam kehidupan ini yang tepat apa yang harus kita lakukan di dalam hidup. Makanya tidak heran teman-temanku sekalian, orang-orang di zaman ini terombang-ambing dengan situasi zaman sekarang, sehingga ia bingung dengan dirinya sendiri, ia bingung tentang apa yang ia harus lakukan dan kemana ia harus menuju. Dan itu terkadang terjadi di dalam diri manusia. Jadi manusia akan ada fasenya dia bingung, dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dan orang-orang seperti ini ciri dari orang-orang yang tidak memiliki prinsip atau tidak berpegang teguh dengan sesuatu. Keadaan zaman, apalagi hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia, terkadang membuat manusia terombang-ambing di dalam kehidupan ini. Makanya ketika kita sholat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita harus memahami dan menyadari dan juga merenung teman-temanku sekalian bahwasannya jalan yang lurus adalah jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disampaikan oleh para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya, mulai dari Nabi Adam sampailah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan itulah adalah jalan-jalan yang lurus, dan kita sebagai manusia hendaknya berpegang teguh dengan ajaran tersebut. Dan jika kita berpegang teguh dengan ajaran yang Allah ajarkan kepada Rasul-Rasul, kepada Nabi, insya Allah kita akan menuju jalan yang lurus dan kita tidak akan pernah terombang-ambing dengan zaman. Hawa nafsu tidak mudah menipu diri kita. Dalam kitab Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, tak kala beliau menafsirkan ihdinas siratal mustaqim ini, teman-temanku sekalian, beliau mengutip satu hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu adalah jalan yang lurus, yang dimana jalan yang lurus ini di samping dari jalan itu ada pintu-pintu yang menyeruh kepada keburukan dan menyeruh dalam sebuah kesesatan, dan di atasnya itu ada sesuatu yang menyeruh untuk supaya mengikuti jalan yang lurus itu, jangan mengiraukan pintu-pintu yang ada di samping, yang dimana pintu-pintu itu mengajak ke dalam sebuah kesesatan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan sesungguhnya itu berada di dalam diri manusia. Makanya benarlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, dan Allah ilhamkan jiwa tersebut jalan menuju ketakwaan, jalan menuju kemaksiatan. Jadi ada dua jalan. Jadi kita sebagai manusia, apa yang harus kita pilih dari hal tersebut? Apakah jalan yang lurus yang dibisikkan oleh hati nurani kita, yang Allah ajarkan kepada kita, atau kita mengikuti hawa nafsu kita di dalam kehidupan ini, yang dimana hawa nafsu kita membuat akal kita tuh terkadang menjadi hitam, teman-temanku sekalian. Dan ketika akal kita hitam, kita tidak bisa berpikir secara jernih. Kita hanya mengikuti keserakahan saja. Kita hanya mengikuti hawa nafsu yang mungkin saja membinasakan diri kita sendiri. Dari yang admin paparkan ini, teman-temanku bisa mengambil kesimpulan, mengambil sebuah pembelajaran, dan sekaligus sebuah perenungan. Jika kita ingin melihat jalan yang lurus, melihat kebenaran, ingin kebijaksanaan, apalagi ingin kebahagiaan, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berpegang teguhlah dengan apa yang diajarkan kepada kita, karena itulah yang akan memberikan kita jalan menuju keselamatan. Dan kita jangan pernah jauh dari yang namanya Al-Quran, jangan pernah jauh dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah
yang membuat kita menjadi orang yang kokoh, orang yang memiliki pendirian, tidak mengikuti mungkin saja zaman yang mungkin saja melalaikan atau membuat kita itu terombang-ambing, sehingga kita kehilangan jati diri kita dan kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu ya teman-temanku sekalian. Mungkin sekian penjelasan admin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali hal-hal yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jika teman-temanku merasa video-video admin bermanfaat, bisa ditontonin video-video yang lain. Karena di sini admin berfokus membahas tentang filsafat Islam dan banyak hal yang sudah admin bahas di sini. Dan teman-temanku sekalian bisa dikepoin di playlist yang mungkin saja teman-temanku cocok, bisa ditontonin semua video admin. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.